Halo Bapak Syafika Enggari, perkenalkan nama saya Elvin Chia dengan nomor BP 21101152610422. Saya berasal dari Sistem Informasi 2. Pada hari ini saya akan membahas tentang syarat-syarat sebuah sistem, komponen sistem, klasifikasi sistem, karakteristik sistem, pengaruh kualitas informasi, serta tujuan manajemen dalam informasi. Yang pertama, syarat-syarat sebuah sistem. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh suatu sistem ada 4, yaitu: pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Dan yang keempat, unsur dasar dari proses termasuk arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Yang kedua, ada komponen sistem. Sistem informasi, menurut John Birch dan Gray Grudnitsky, terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan atau building block, yaitu: pertama, blok masukan atau input, mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua, blok model. Terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga ada blok keluaran. Produk yang dihasilkan berupa keluaran yang merupakan informasi yang baik serta bermanfaat dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen semua pemakai sistem. Yang keempat ada blok teknologi. Teknologi merupakan sebuah toolbox dalam sistem informasi, digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi atau humanware atau brainware, perangkat lunak atau software, dan perangkat keras atau hardware. Yang kelima ada blok basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer, dan untuk mengakses atau memanipulasinya digunakan perangkat lunak yang disebut dengan DBMS, atau Database Management System. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Perlu dilakukan pengorganisasian terhadap basis data yang ada agar informasi yang dihasilkannya baik dan efisiensi kapasitas penyimpanannya. Yang keenam ada blok kendali. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam sistem, ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Sehingga beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun dapat langsung segera diperbaiki jika seandainya hal-hal yang disebutkan di atas terjadi. Yang ketiga ada klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan melalui beberapa sudut pandang di antaranya. Yang pertama, sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu atau deterministic system, dan sistem tak tentu atau probabilistic system. Sistem perlu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat diprediksi dengan pasti, sehingga output dari sistem dapat diramalkan. Yang kedua, sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah atau natural system, dan sistem buatan manusia atau human-made system. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Yang ketiga, sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak atau abstract system dan sistem fisik atau physical system. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Sistem tak tentu adalah sistem yang
kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang keempat, sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka atau open system. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Secara teoritis, sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Tetapi yang ada hanya relatively closed system, atau secara relatif tertutup, tetapi tidak benar-benar tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima input dan menghasilkan output untuk lingkungan luar atau subsistem lainnya. Pembahasan yang keempat tentang karakteristik sistem. Yang pertama, information must be pertinent. Informasi harus berhubungan. Pernyataan informasi harus berhubungan dengan urusan dan masalah yang penting bagi penerima informasi atau orang yang membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua, information must be accurate. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak memiliki bias atau menyesatkan. Informasi yang dihasilkan harus mencerminkan, maksudnya, keakuratan informasi seringkali bergantung pada keadaan. Yang ketiga, information must be timely. Informasi harus ada ketika dibutuhkan. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Pembahasan yang kelima mengenai pengaruh kualitas informasi. Menurut Marcus Heidman, tahun 2008 mengatakan bahwa ada 5 dimensi atau indikator dari kualitas sistem, yaitu yang pertama, integrasi atau integration, tingkat di mana sistem memfasilitasi kombinasi informasi dari berbagai sumber untuk mendukung keputusan bisnis. Yang kedua, fleksibilitas atau flexibility, kemampuan sistem dalam menyesuaikan terhadap dinamisasi dan perubahan proses bisnis organisasi. Yang ketiga, aksesibilitas atau accessibility, kemampuan sistem dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang keempat, formalisasi atau formalization, menguraikan aturan tentang bagaimana anggota organisasi berinteraksi antara satu sama lain. Yang kelima, kekayaan media atau media richness, menguraikan saluran tentang bagaimana anggota organisasi saling berinteraksi satu sama lain. Pembahasan yang keenam, mengenai tujuan manajemen dalam informasi. Tujuan sistem informasi manajemen yang paling utama adalah membantu pimpinan dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan penting. Dengan sistem ini, sebuah organisasi dapat melihat dinamika yang terjadi agar memiliki daya saing yang kompetitif. Selain itu, ada beberapa tujuan sistem manajemen informasi lainnya, di antaranya, yang pertama, menyimpan data dan informasi yang diproses untuk penggunaan di masa mendatang. Yang kedua, mengontrol fungsi manajemen untuk menyediakan informasi secara cepat dan tepat waktu. Yang ketiga, menggabungkan struktur dan proses organisasi perusahaan untuk mengontrol perusahaan agar lebih baik dan memaksimalkan potensi sistem informasi yang ada. Yang keempat, memberikan gambaran tentang kinerja berbagai sumber daya yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan. Sekian pembahasan materi saya pada hari ini. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Mohon maaf bila saya ada salah perkataan, dan sampai jumpa.